Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana publik menilai selama ini serta sebenarnya aturannya seperti apa terkait dengan tayangan azan yang mempertunjukkan sosok atau public figure yang kebetulan akan berlaga dalam pemilu 2024. Salah satu yang sekarang saat ini menjadi perbincangan adalah Pak Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan baca pres dari partai atau koalisi partai yang ada dalam koalisi berkelanjutan. Saya masih bersama dengan relawan Ganjar, Mas Guntur Romli, serta analis komunikasi politik Bang Emrus Sihombing. Saya mau ke Bang Emrus lagi terkait dengan bagaimana ilmu komunikasi politik begitu, memandang sebuah tayangan yang identik lah atau dekat begitu dengan agama azan atau mungkin misalnya kalau dalam agama atau Nasrani begitu terkait dengan apa ya namanya khotbah begitu, khotbah publik begitu, Bang Emrus, yang kebetulan menunjukkan seorang politikus atau public figure begitu yang akan turut serta dalam pemilu. Ini seperti apa sih sebenarnya aturan atau mungkin pesan yang ingin dibawa? Ada nggak? Baik, baik. Kalau kita bicara aturan, itu baru berlaku ketika nanti sudah masa kampanye. Betul. Ini luar kampanye. Artinya Bung Ganjar atau siapapun adalah manusia biasa. Tidak ada bedanya. Apapun bisa dilakukan dalam konteks sebatas itu sesuai dengan etika dan norma yang secara umum. Baru kemudian adalah bahwa saya kira sangat setuju saya dengan Buya Abbas tadi mengatakan setiap politician jelaskan saja identitasnya. Agamanya apa, nggak apa-apa, sampaikan saja. Bahkan identitas tidak sekedar agama, pendidikannya. Karena memang saya pernah satu panggung dengan Ketua Bawaslu. Ini saatnya, sebelum pemilu, ini saatnya memperkenalkan dirinya, memperkenalkan sosoknya ke ruang publik maupun visi dan misi dan programnya kepada publik. Tetapi tidak mengajak untuk memilih atau tidak dipilih. Nah, jadi kesempatan ini justru kesempatan yang baik memperkenalkan dirinya, salah satu adalah identitas dirinya, agamanya. Nah, dalam konteks ini saya kira Ganjar menunjukkan identitasnya sebagai seorang yang religius, seorang yang menganut agama Islam, dan itu bagus sekali. Justru kita bangga bahwa sosok yang kita pilih nanti adalah orang yang memang beragama yang sesuai berlaku di Indonesia dan melakukan ketaatan sesuai dengan ibadah agamanya. Kemudian dari komunikasi politik, bahwa itu adalah ketika azan tersebut ada Bung Ganjar di situ adalah pesan komunikasi nonverbal. Pesan komunikasi nonverbal itulah yang disampaikan kepada publik untuk menunjukkan ketaatan. Sayangnya ada kelompok-kelompok tanda kutip lah ya, oposisi tanda kutip, mengeksploitasi itu sehingga menjadi polemik. Seharusnya bangsa kita, rakyat ini tidak perlu kontra dalam konteks ini. Yang perlu adalah pro. Jadi ketika orang kontra dalam konteks berbuat baik, justru saya pertanyakan kekontraannya. Ada apa balik itu? Jadi yang pas adalah pro terhadap yang baik. Karena gini, kita harus berani punya sikap pro terhadap sesuatu yang positif, pro terhadap sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak harus selamanya kita kontra, pro dan kontra boleh, saya setuju. Tetapi ketika kontra dihadapkan dengan sesuatu yang benar, yang baik, yang sakral, saya kira sangat tidak tepat pemakaian atau diksi dengan ucapan-ucapan kontra. Dan lagi pula kekontraannya itu pun dia sampaikan, wah stasiun TV lain harus memberikan kesempatan yang sama. Berarti sama saja dia mengakui bahwa itu boleh. Inkonsistensi. Demikian. Oke, jadi kalau misalnya kontra terutama terkait dengan ajaran yang bersifat kebaikan, kita pasti harus, ya maksudnya wajar saja kalau kita mempertanyakan maksud atau kepentingan yang berada di baliknya begitu Bang Emrus. Baik, tapi Bang Emrus tadi bicara mengenai pesan non-verbal, yang kita tidak bisa menutup mata bahwa pesan tersebut tuh bisa ditafsirkan oleh berbagai macam kalangan dengan berbeda begitu. Tapi bagaimana, saya ke Mas Guntur sekarang gitu, bagaimana kita bisa memberikan sebuah pesan atau maksud yang tepat sesuai dengan tujuannya dalam sebuah bentuk pesan nonverbal. Kita bicara soal tayangan yang menunjukkan sosok Pak Ganjar Pranowo di dalam tayangan azan. Menurut Mas Guntur seperti apa? Ya, menurut saya sepakat dari tadi Bang Emrus ya, ada inkonsistensi dari orang yang menolak tayangan video Mas Ganjar di azan itu. Satu sisi mereka itu menolak, tapi sisi lain mereka meminta
keadilan. Jadi jangan-jangan memang orang yang menolak itu hanya sirik karena di situ ada hanya Mas Ganjar. Ya kalau gitu ya boleh aja yang lain, kan katanya Islam semua kan. Calon yang lain ya silakan aja. Nah tampil juga seperti kata Buya Anwar Abbas. Ya cuma kalau kamu pengen kayak gitu ya mintalah baik-baik, bukan malah menggunakan kata yang nyinyir ataupun serangan. Nah terkait dengan pesan-pesan nonverbal juga, kalau menurut saya kembalilah ke substansi bahwa azan itu tidak ada simbol politik, tidak ada simbol capres, bahwa azan itu adalah ajakan untuk sholat. Itu orang mau mengajak kepada kebaikan. Apakah salah mengajak orang sholat? Kalau orang yang tidak punya framing politik, tidak punya kebencian, tidak punya kenyinyiran, melihat tayangan itu jelas kok. Itu tayangan untuk ngajak orang sholat kok. Dan di situ ya tidak hanya Mas Ganjar kan, seperti yang disampaikan oleh Bang Emrus tadi, ada banyak orang. Terus kenapa hanya Mas Ganjar aja yang dipersoalkan, kepada hal talentnya di situ tidak hanya Mas Ganjar itu. Nah, tapi ya itulah kembali ke orang-orang yang sirik, kembali orang-orang yang melakukan framing bahwa ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan soal politik, dengan soal pilpres. Ini benar-benar murni soal mengajak orang sholat, mengajak orang kepada kebaikan yang kebetulan talentnya itu memang Mas Ganjar, dan tidak hanya Mas Ganjar sebenarnya, gitu, Mbak. Jadi ada banyak orang di sana dan kebetulan karena Mas Ganjar yang lebih terkenal gitu ya, gitu makanya dijadikan sorotan. Oke. Oke, jadi Mas Guntur, ya lagi-lagi mungkin semacam imbauan atau mungkin tanggapan begitu kepada pihak-pihak yang ya lagi-lagi kita mungkin bisa menyebutnya kalau sesuai dengan tadi konsep yang disebut oleh Buya Anwar Abbas gitu sebagai suuzon gitu, berburuk sangka. Ini bagaimana gitu, langkah seperti apa yang mungkin bisa kita sama-sama lakukan supaya lagi-lagi kita ingin menjaga pemilu 2024 tidak terluka tanda kutip seperti 2019 yang lalu. Saya kira kembali ya ke soal kembalikan agama kepada dia sumber kebaikan, kepada sumber ajakan untuk berbuat baik. Agama bukan untuk alat melakukan kekerasan, melakukan pengkafiran, melakukan tuduhan terhadap lawan-lawan politik, ya. Dan ini yang disebut dengan politik identitas, seperti yang dijelaskan oleh Bang Emrus tadi. Dan kita melihat bahwa masyarakat sudah semakin dewasa, bahwa ketika kita menolak politisasi agama, politik identitas, bukan berarti kita anti kepada agama, tidak. Kita menolak penyalahgunaan agama. Tapi agama selama dia dijadikan sebagai untuk sumber kebaikan, ngajak orang salat, ngajak orang baik, ya silakan aja. Tapi jangan pakai agama itu melakukan tindakan kekerasan, mengkafirkan, merendahkan calon yang berbeda agama. Ini yang disebut dengan politik identitas. Dan lihatlah juga rekam jejak Mas Ganjar yang sudah memang religius. Kalau saya sih malah bertanya, kenapa kok Anies tiba-tiba mendadak ziarah kubur, padahal dia nggak pernah ziarah kubur sebelum ini. Hanya apakah karena ingin diakui sebagai orang NU? Kenapa dia tidak memunculkan sebagai kader orang Al-Irsyad misalnya, bukan sebagai orang NU? Kenapa takut? Kenapa dia malah ingin mengambil identitas ke-NU-an dengan melakukan ziarah kubur? Nah ini yang menurut saya lebih yang harus dibahas ya, keanehan. Kalau Mas Ganjar sholat ya memang dari dulu rajin sholat, seperti kesaksian juga Mas Guntur. Oke, Mas Guntur boleh diulang lagi nggak? Tadi kembali ada gangguan sinyal. Ya kalau menurut saya yang menarik dibahas itu adalah keanehan. Oke, Mas Guntur lagi-lagi sinyalnya terganggu. Ya orang NU, Pak ya, itulah. Ya memang ini Mbak, ingin saya tegaskan bahwa Oke, Mas Guntur, sembari kita memperbaiki begitu sinyal Mas Guntur, saya juga jadi buruk sangka begitu. Ketika Mas Guntur ingin menjelaskan sesuatu, pas lagi sinyalnya jelek gitu, saya takutnya sabotase apa bagaimana ya. Saya ke Bang Emrus lagi, kembali ke Bang Emrus kalau begitu. Bang Emrus, kita harus perjelas begitu. Bang Emrus setuju atau tidak dengan pernyataan Mas Guntur tadi gitu? Ada tindakan-tindakan yang harus kita kategorisasikan atau kita kelompokkan secara bersama gitu. Apa yang menjadi atau apa yang masuk dalam tindakan politik identitas dan apa yang tidak? Baik, saya kira pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi backgroundnya adalah setiap manusia punya identitas masing-masing. Kita lahir ke bumi sudah jelas laki-laki perempuan. Bahkan struktur perkara kita dengan manusia lain tidak ada sama. Sehingga perilaku kita tidak sama pula identitas lagi. Nah, kalau misalnya kita
membawa identitas kita dalam politik boleh, tapi tempatkanlah identitas kita itu kepada yang sifatnya kita hormati. Misalnya, katakanlah membawa agama kepada posisi yang sangat kita hormati. Jangan sampai kita bawa agama itu kita downgrade untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, misalnya seperti Guntur katakan tadi, mengangkat agama atau katakanlah ayat tertentu sehingga membuat posisinya lebih eksklusif daripada yang lain. Tetapi kalau bawa misalnya suku, agama, profesi atau apapun, tetapi kepada posisi yang kita hormati, saya terus terang mengatakan bahwa agama itu harus kita tempatkan di tempat yang mulia. Jadi ajaran agama, kitab suci harus di tempat yang mulia. Jangan sampai di downgrade seolah-olah ayat tertentu demikian dikutip, ayat tertentu dipenggal dari ayat yang lain demi kepentingannya. Itu yang tidak baik. Oleh karena itulah, menurut pandangan saya pikir politisasi identitas tidak cocok untuk negara kesatuan Republik Indonesia karena kita sudah sepakat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Ibu, Sekjen PBB kemarin memuji Indonesia loh dengan Pancasila kita, dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Tidak hanya Indonesia menggunakan Bhinneka Tunggal Ika, justru dunia memerlukan Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa, saya terkejut mendengar itu ketika di ASEAN, di Kongres di ASEAN kemarin ya. Sangat luar biasa. Jadi kita yang memiliki Pancasila ini, saya terus terang berpikir suatu saat dunia ini menjadi pemilik Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus juga Pancasilais di dalam berpolitik. Misalnya, kalau tadi dikatakan oleh Pak Abbas dari sila ketuhanan yang Maha Esa, saya ngambil dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang beradab. Kita harus beradab. Jadi komunikasi politik kita, kampanye kita harus beradab. Jadi komunikasi kita itu harus beradab. Oleh karena itulah teman-teman ada kadang-kadang memang Ibu selalu sepakat untuk tidak sepakat dengan sesuatu yang positif, sehingga orang mempertanyakan bagaimana kesehatan nalarnya begitu. Teman-teman saya Bang Emrus. Ya. Baik. Mas Guntur, terakhir mungkin kalau dari kacamata Mas Guntur sendiri begitu, Pak Ganjar perlu katakanlah apakah perlu membuat klarifikasi atau seperti apa, atau ya lagi-lagi justru harus memberikan contoh baik yang lebih banyak begitu untuk bisa mendubang argumen-argumen di luar. Menurut saya Mas Ganjar jangan terpengaruh dengan komentar negatif dan kenyinyiran orang itu ya. Kalau orang sudah benci memang susah dipahamkan ya. Teruslah berbuat kebaikan, mengajak kepada kebaikan, itu menurut saya Mbak. Jadi nggak usah peduliin orang yang nyinyir, orang yang sirik menurut saya itu Mbak. Haters gonna hate ya. Sudah keren tadi udah. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Mas Guntur dan juga Bang Emrus, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Terima kasih sekali atas insight-nya. Ya, yang saya harapkan juga sebagai salah seorang calon pemilih gitu untuk pemilu 2024 adalah semakin banyak calon pemimpin yang mengajak kebaikan kepada sesama ya. Itu akan jadi suatu contoh yang bagus, edukasi yang bagus terutama untuk politik bagi bangsa dan negara. Langsung saja kita closing statement seperti itu. Baik, Bang Emrus dan juga Mas Guntur, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kita ketemu lagi dan kesempatan ya. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa.